Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalian Sabta Prianto dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 8, asal sekolah SMA Negeri 1 Balapulang. Saya akan menyampaikan hasil resensi saya setelah membaca buku novel yang berjudul Jejak Langkah, karya Pramudia Anantatur. Novel ini diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada tahun 2005. Dan tebal halaman buku ini yaitu 724 halaman. Seperti apa kisah singkat atau sinopsis dari novel ini? Langsung saja kita ke videonya. Tiba saatnya Minke berada di tanah Betawi. Ia kesana untuk melanjutkan sekolahnya di Stovia setelah ia lulus dari HPS. Baru sehari ia di asrama, ia sudah melakukan kesalahan. Keadaan yang tidak diharapkan Minke terjadi, yaitu dirinya harus menggunakan pakaian adat Jawa sesuai aturan yang berada, dan aturan itu adalah aturan yang sangat ketat. Selain itu juga Minke mendapat beberapa gangguan dari para seniornya seperti perpeloncoan. Perpeloncoan yang dilakukan oleh para seniornya membuat Minke marah. Perpeloncoan itu dirasa sangat keterlaluan oleh Minke. Minke dilucuti pakaiannya dan kemudian menjadi bahan olok-olokan di kamarnya. Minke tidak bisa mengendalikan amarahnya, kemudian ia meninju salah seorang seniornya hingga dua giginya rontok. Kejadian itu tidak membuat seniornya marah, tetapi membuat seniornya sadar setelah Minke berkata bahwa seorang intelek tidak sepatutnya berbuat macam itu. Hari demi hari dilalui Minke di dalam asrama. Sering sekali ia ditegur oleh direktur asrama karena ia yang kurang disiplin. Saat di Stovia, Minke juga mendapat undangan untuk menghadiri acara pertemuan WD Kamer yang diadakan di Kamar Bola pada saat itu. Tujuan pertemuan ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang waktu itu yaitu Van Collewijn yang ingin mengetahui perkembangan Hindia saat itu. Suatu hari Minke dititipi surat oleh sahabatnya yang dari Tionghoa. Sahabat itu pernah ditolong Minke ketika memperjuangkan nasionalisme di Cina. Dari surat tersebut terjadilah perkenalan antara Minke dan Aung San Mei, seorang gadis Tionghoa yang mengabdikan dirinya untuk nasionalisme Cina. Hari demi hari mereka jalani dan pertemuan demi pertemuan mereka jalani menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Sampai pada suatu saat Aung San Mei jatuh sakit, kemudian Minke merawatnya hingga sembuh. Karena sudah saling jatuh cinta, dengan masih menyandang sebagai pelajar Stovia, Minke menikahi Aung San Mei. Hari-hari mereka lalui karena kesibukan Minke bersama istrinya membuat ia ketinggalan pelajaran, dan karena nilainya yang jelek, Minke dikeluarkan dari Stovia dan harus mengganti biaya asrama dan biaya belajarnya selama ini. Namun, nasib yang kurang beruntung kembali dialami Minke, yaitu sang istri Aung San Mei harus meninggal karena penyakit yang dideritanya. Pasca pernikahan, pemikiran Minke menjadi tajam dan kritis terhadap Belanda kala itu. Muncul keinginan Minke untuk melakukan revolusi di tanah Hindia, seperti yang dilakukan oleh gerakan Angkatan Muda di Tiongkok, perlawanan rakyat Filipina terhadap penjajahan Spanyol, dan berkembang pesatnya bangsa Jepang kala itu. Setelah memiliki ide untuk membuat atau melakukan revolusi di tanah Hindia, tapi ide yang ia punya tidak mampu disalurkan melalui output. Hingga pada suatu saat kesempatan brilian datang,
yaitu diadakannya kuliah umum distofia yang diberikan oleh seorang dokter senior Jawa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan Minke pun mendapat pencerahan ketika ia mengikuti kuliah umum tersebut. Dr. Wahidin Sudirohusodo memberikan penekanan kepada murid-muridnya untuk berorganisasi, karena menurutnya dengan berorganisasi maka kaum pribumi akan bangkit dan memiliki kesadaran bangsa. Dari kuliah umum tersebut kemudian Minke segera bergerak untuk membuat sebuah organisasi, dan kemudian terbentuklah organisasi yang bernama Syarikat Priai. Dan Minke juga mendirikan sebuah penerbitan koran mingguan yang bernama Medan Priai sebagai tempat untuk mengeluarkan pendapat, keluh kesah, edukasi hukum, sumber informasi, dan pengaduan hukum dari para pribumi. Tidak lama kemudian, Minke mendapat tawaran dari kawannya Raden Tomo untuk bergabung dalam organisasinya, yaitu Budi Utomo. Tanpa ragu, ia pun ikut bergabung dengan organisasi tersebut, namun kemudian ia memilih keluar karena prinsip yang berbeda. Pada suatu ketika, Minke menyadari bahwa pedagang merupakan orang yang berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Dari pemikiran tersebut, akhirnya Minke membentuk sebuah organisasi baru yang bernama Serikat Dagang Islam atau SDI. Kemudian berkembang menjadi organisasi di kawasan Asia Tenggara yang berbahaya bagi pemerintahan Belanda. Organisasi ini memiliki kekuatan yang besar dalam lingkup Hindia. Perkembangan kemajuan organisasi Serikat Dagang Islam memberikan dampak bagi kaum pribumi untuk melakukan pergerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, Minke semakin yakin untuk mewujudkan impian dan harapannya, yakni menggerakkan kaum pribumi untuk melawan kolonialisme Belanda. Namun, melalui suatu peristiwa yang telah dirancang oleh pemerintah Belanda, diciptakanlah suatu insiden yang membuat Minke kelihatan bersalah terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan akhirnya Minke diasingkan dari Pulau Jawa. Itulah sinopsis atau cerita singkat dari novel Jejak Langkah. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Jejak Langkah. Yang pertama ada tema. Tema dari buku ini yaitu menyuburkan pergerakan nasionalisme. Kemudian tokoh dan perwatakan. Tokoh yang pertama ada Minke yang memiliki sifat pemberani, cerdas namun kurang disiplin. Yang kedua ada Aung San Mei yang penurut, setia, terbuka, baik dan aktif. Kemudian Bunda yang penyayang dan lemah lembut. Ayah yang keras dan memiliki adat Jawa yang kental. Parto Tenejo yang baik dan penakut. Marto yang pekerja keras, baik dan penurut. Wardi dan Sudiman yang setia. Jenderal Van Heuts yang memiliki sifat ramah dan baik pada Minke. Dan yang terakhir Rupert Surov yang jahat. Untuk latar waktu pada novel ini yaitu pada abad ke-20, latar tempat terjadi di Betawi, latar sosial, lingkungan pejabat Belanda, lingkungan masyarakat sederhana, dan lingkungan organisator. Untuk alur pada novel ini yaitu alur maju yang cerita berjalan maju sesuai dengan urutan waktu. Amanat dari novel ini yaitu suburkanlah pergerakan nasionalisme untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam novel ini mengamanatkan bagaimana pentingnya berorganisasi, bersekolah, dan menulis bagi bangsa pribumi untuk menambah pengetahuan atau wawasan sekaligus mengumpulkan kekuatan dalam melawan bangsa Belanda. Dengan berorganisasi, maka kita menjadi tahu pentingnya bekerja sama untuk mencapai sebuah cita-cita dan melatih kita untuk belajar bertanggung jawab. Itulah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Jejak Langkah. Kemudian, apa yang menjadikan novel Jejak Langkah menarik untuk dibaca? Novel ini menarik untuk dibaca karena memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, novel Jejak Langkah mengenalkan sejarah beserta suasana yang dapat dirasakan pada saat membacanya. Yang kedua, mengenalkan sebuah sejarah yang tidak dibahas dalam pelajaran, yang dikemas sebagai novel sejarah roman. Yang ketiga, penggunaan bahasa asing yang terdapat dalam novel ini selalu dilengkapi dengan penjelasan secara detail, namun di balik kelebihan itu
juga terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, penjelasan latar sangat panjang dan lebar. Yang kedua, untuk dapat memahami dan mengikuti alur suasana yang digambarkan perlu mencapai halaman yang jauh. Yang ketiga, memerlukan pembaruan bahasa karena sudah ditulis lama. Sekian hasil resensi dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf, karena manusia adalah tempatnya salah dan kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.